أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillah. Para jemaah, sholat Id akan segera dilaksanakan. Berbeda sholat imam dan khotib pada pagi hari ini, beliau yang terhormat Ustaz Nur Rahman SAK MPD dari Majelis Tabligh BCM Grogol Gresik. Sawu syufufakum fa inna tasbihatas syufuf min tamamis sholat. Diluruskan, dirapatkan, lurus rapatnya shaf, kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar.
Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lizzalimina min ansor. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Sejak kemarin malam sampai saat ini kita kumandangkan takbir, tahlil, tahmid, tasbih, pertanda bahwa kita ini bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hambanya, yakni dalam rangka menunaikan ibadah sholat Id dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan 1447 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sholawat serta salam tetap melimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau termasuk uswah hasanah bagi kita semuanya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah itu yang dimuliakan oleh Allah. Saya teringat doa Rasulullah Muhammad SAW yang pernah diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Karena doa ini pas untuk era yang saat ini. Doa itu bunyinya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa ini jauh sebelumnya, bahkan 1447 Hijriah itu? Karena lantaran di akhir zaman itu terbukti bahwa banyak orang yang telah mengabaikan akan 3 hal itu. Yang pertama, banyak orang di era saat ini mengabaikan akan berzikir kepada Allah. Yang kedua, banyak orang yang mengabaikan bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, banyak orang di era saat ini mengabaikan akan untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para jemaah, Rasulullah itu mengajarkan doa ini dibaca pada waktu sholat sebelum salam. Kenapa di era saat ini banyak orang mengabaikan akan zikir? Ini real para jamaah. Banyak orang yang mengaku muslim tapi tidak berpuasa. Banyak, tidak sedikit. Banyak yang mengaku muslim tapi tidak sholat. Banyak yang mengaku muslim tetapi tidak mau baca Quran, bahkan jauh dari Al-Quran. Apalagi membaca kalimat-kalimat thayyibah, baik itu dari Asmaul Husna maupun yang lainnya. Di era saat ini itu banyak orang mengabaikan akan itu. Padahal Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Yang artinya fazkuruni, maka barang siapa yang ingat kepadaku, ya sholatnya, ya baca Qur'annya, ya zikirnya, ya doanya, ingat kepada Allah. Azkurkum, aku pun juga akan ingat kepada orang yang telah mengingat aku. Itulah janjinya Allah. Jadi intinya zikir itu adalah kepentingan kita sendiri. Coba bayangkan para hadirin rahimakumullah. Rasulullah pada tahun ke-53 diuji oleh Allah, berat ujiannya. Saat itu paman beliau yang selalu mendampingi beliau, bahkan orang kafir Quraisy tidak mampu mengganggu Nabi Muhammad SAW, telah meninggal dunia. Tidak lama disusul dengan Ummul Mukminin Siti Khadijah, istri tercinta beliau, meninggal dunia. Pada tahun 53 tahun dari kenabiannya itu, dari kelahirannya itu, tahun itu dinamakan dengan istilah tahun Amul Husni, tahun duka cita. Begitu duka mendalam dari Nabi, Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Saat di-Isra Mi'rajkan oleh Allah dapat perintah tentang sholat. Sholat itu merupakan salah satu bentuk zikir. Sebenarnya doa-doa yang ada dalam sholat itu sudah mampu menjawab seluruh persoalan hidup yang kita hadapi. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita ingat kepada Allah, yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita.
baik dalam urusan rumah tangga, baik dalam urusan pekerjaan, baik dalam segala urusan apapun yang kita hadapi, insya Allah. Tapi sebaliknya, Quran surat Toha ayat 124 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari zikir, dia tidak mau mengingat Allah, dia nggak mau baca Quran, dia nggak mau sholat, dia tidak mau baca kalimat-kalimat thayyibah, yaumal qiyamati a'ma. Nanti di alam akhirat, model orang yang seperti itu mengabaikan akan zikir, itu akan dikelompokkan termasuk kelompoknya orang-orang yang buta di alam akhirat nanti. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, syukur. Bayangkan para jamaah, Rasulullah Muhammad SAW, dosanya yang lalu dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Jaminannya adalah surga. Tapi suatu malam Nabi pernah minta izin kepada istri beliau tercinta, yaitu Aisyah. Ya Aisyah, jadi di abdilailata Rabbi. Wahai Aisyah, izinkanlah aku pada malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhanku. Qalat ana uhibbu qurbaka wa ana uhibbu yasurruka. Wahai suamiku, saat istri beliau berkata, Qalat itu Aisyah atau istrinya Rasulullah berkata, saya lebih cinta ya Rasulullah kalau saya berada di dekatmu, dan aku akan lebih bahagia apabila aku bisa membahagiakanmu. Ini luar biasa. Akhirnya dengan dua kalimat itu Nabi diizini untuk beribadah kepada Tuhannya. Akhirnya Nabi mengambil air wudhu, lalu kembali dia sholatnya qiyamul lailnya itu di dekat istri beliau berbaring, belum tidur berbaring. Setelah ambil air wudhu, mulai diperhatikan takbiratul ihramnya itu khusyuknya luar biasa. Allahu Akbar. Lalu istrinya itu menanti, ingin tahu bagaimana sih sebenarnya rukunya Rasulullah. Itu tidak kesampaian. Tak kala tahu ruku, karena bangun, ingin tahu bagaimana sih itikadnya Nabi itu, juga tidak kesampaian. Sampai menjelang pagi, berangkat sholat subuh, ketemu Bilal. Lalu Bilal tahu, Bilal langsung berkata, lima tapi ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Lima tapi ya Rasulullah, kenapa engkau menangis seperti itu wahai Nabi? Mata membengkak, bahkan kaki karena lamanya berdiri juga membengkak. Sungguh dosamu yang lalu dan yang akan datang itu diampuni oleh Allah. Kenapa kau lakukan seperti itu? Nabi itu jawabannya ringan. Afara akuna abdan syakur. Bilal dan para sahabatku, pantaskah aku ini termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur? Padahal Nabi udah nomor 1. Maka dari itu lewat mimbar ini teruskan sholat tarawihnya, dilanjut dia mulai gak isok setiap malam, ya 1 minggu sekali, gak isok ya saulan bisa, gak isok ya nanti pendak Ramadan. Kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Nah, sering bertanya, wahai Ustaz, kalau sholat qiyamul lail atau sholat tahajud doanya apa? Al-Quran surat Al-Isra ayat 80. Selesai sholat tahajud itu aja yang dibaca.
wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku dalam persoalan hidup yang kuhadapi, baik itu masalah muamalah maupun masalah ibadah, dengan masuk yang benar ya Allah. Dan keluarkanlah aku ya Allah dari persoalan hidup yang kuhadapi, baik masalah muamalah maupun masalah ibadah, dengan keluar yang benar ya Allah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan ya Allah jadikanlah sesuatu dari sisimu menjadi penolong bagi hidup kami. Itu luar biasa para hadirin rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Wa husni ibadati, dan aku mohon pertolonganmu ya Allah agar aku mampu memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, ini juga sama para hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa Nabi mengajarkan doa ini? Karena di era saat ini orang banyak enggan duduk di majelis taklim. Padahal ada majelis Jumat, khutbah Jumat itu kayaknya kurang ada peningkatan. Ini yang menyebabkan apa? Karena mungkin metode ceramah itu kurang pas. Ini alhamdulillah jamaah di lapangan tenang, nggak ada yang berdiri. Biasanya khotibnya baru salam sudah ambil. Karena di era saat ini seperti itu. Bagaimana caranya untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah? Sering-sering duduklah di majelis taklim, penting. Hadirin jamaah ini yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, saya teringat Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau para jamaah kepingin rahmatnya Allah, ingin bahagia, damai, sejahtera, itu syaratnya ono loro. Yang pertama adalah fa'aslihu baina akhawaykum. Wajib berdamai kepada sesama manusia. Jangan bertengkar, jangan bermusuhan, jangan saling membenci, jangan menghina, jangan mencaci maki, dan seterusnya yang jelek-jelek. Bagaimanapun itu saudara kita. Dalam hadis yang sahih bisa dipertanggungjawabkan itu adalah warajulun tahabba fillahi azza wa jalla. Kalau ada seseorang yang mencintai sesama manusia yang lainnya atau saudara yang lainnya karena Allah, orang yang demikian inilah yang akan mendapat naungan dari Allah tatkala tidak adanya naungan. Satu-satunya naungan itu hanya dari Allah. Salah satunya itu adalah orang yang mencintai sesama karena Allah. Karena itu para jamaah rahimakumullah, sholatnya kayak apa, zikirnya luar biasa, baca Qurannya saulan Ramadan penuh, tapi nek sampean masih ada kesedaroh, sebiji daroh, seputihnya telur semut itu, kalau kebencian kepada sesama manusia, tidak ada apa-apanya. Beneran. Karena itu hablum minannas itu harus dijalin hubungan yang baik secara horizontal, secara vertikal. Ini syarat yang kedua, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi hablum minannasnya harus baik, hablum minallahnya juga harus baik. Kalau ini sudah sama-sama baik, itu pun kata Allah masih la'allakum, mudah-mudahan. Belum tentu panjenengan akan dapat rahmatnya Allah kalau panjenengan
apa yang panjenengan lakukan baik hablum minanas maupun hablum minallah bukan karena Allah, maka tidak ada artinya apapun. Karena itu hadirin rahimahumullah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Al-Baqarah 264. Berkata yang baik dan qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan suka memaafkan, memberikan ampunan kepada sesama manusia, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang diikuti oleh suatu penyakit. Penyakit sedekah itu adalah riya. Karena itu para jamaah rahimakumullah, lanjutkan apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau kita benar-benar kepingin mendapatkan titel yang paling tertinggi di hadapan Allah, yaitu titel takwa, atau kita disebut dengan istilah lain muttaqi. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dan dimuliakan di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kita semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah saya teringat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat Jibril atas amanah Allah. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib ya Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu. Ya Muhammad, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad," otomatis wahai umat Nabi Muhammad, hiduplah ma syi'ta dengan sesuka hatimu. Bahasa orang Lamongan, silakan urip sakinaidun. Bahasa Qur'annya, silakan pilih hidup. Mau jadi golongannya an'amta alaihim, atau maghdubi alaihim, atau waladhdallin, silakan. An'amta alaihim ini golongannya para nabi dan para rasul, para sahabat nabi dan keluarganya. Maghdubi alaihim golongannya orang kafir. Waladhdallin itu golongannya orang yang sesat. Siapa? Golongannya orang munafik. Cirinya kayak apa? Banyak orang yang mengaku dia beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Silakan hanya mengaku-ngaku saja. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, maka sesungguhnya engkau wahai umat Nabi Muhammad akan mati. Ada apa di balik kematian? Di balik kematian sampai dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Saat panjenengan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, alias dihisab oleh Allah, yang bunyi Quran surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, panjenengan dihisab oleh Allah, maka akan aku kunci mati mulut-mulut kalian yang dulu pintar membuat dari walaupun salah. Waktu kalimuna aydihim, dan tangan-tangan kalian lah yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kalian lah yang akan menjadi saksi tatkala panjenengan dihisab oleh Allah. Sokong ngaji satu ayat surat Yasin 65 ini gak berubah sikapnya. Benar. Di akhirat akan rugi sendiri. Karena itu para jamaah rahimakumullah, penting
Kalau memang seperti itu, ismasita, silahkan hidup sekarangmu. Enggak mau baik sesama manusia, enggak beriman dan bertakwa kepada Allah, enggak sholat, enggak baca Quran, silahkan. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu. Hai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, wa ahbib, dan cintailah apa saja yang ingin kamu cintai, sekehendakmu, sekarepmu. Apa saja yang ada di antara langit dan bumi, silakan. Silakan kau cintai. Silakan kau cintai suamimu, kau cintai istrimu melebihi cintamu kepada Allah. Silakan. Silakan kau cintai anak keturunanmu melebihi cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Atau cintailah harta bendamu melebihi cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Silakan. Toh Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak keturunanmu, harta bendamu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Kalau amjane iya, silakan. Fa innaka mufarriqu, maka sesungguhnya engkau Muhammad, engkau wahai umat Nabi Muhammad akan berpisah terhadap apapun yang kita cintai. Yang paling terakhir, ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, kata Jibril, berbuatlah sesukamu. Jadi berdagang mengurangi timbangan, silakan. Jadi berdapat mengambil yang bukan haknya, silakan. Tapi apa saja yang kita lakukan atau yang engkau lakukan wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka dengan berakhirnya bulan Ramadan 1447 Hijriah, kita harus tetap istiqomah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Baik sholat 5 waktunya, baik sholat sunnahnya, zakat, infak, sodakohnya, dan seterusnya. Yang penting adalah bisa istiqomah terus dan terus, insya Allah kita semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, pagi yang indah, pagi yang cerah ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya Rabb, jangan kau tinggalkan sedikit pun dosa-dosa kami dan dosa-dosa jamaah kami, kecuali engkau ampuni semuanya ya Allah. Dan ya Allah, janganlah engkau tinggalkan sebersih pun keraguan, kegundahan hati kami dan hati jamaah kami, kecuali engkau hilangkan ya Allah. Dan ya Allah, janganlah engkau tinggalkan sedikit pun hutang-hutang kami atau kewajiban-kewajiban kami, baik hablum minannas maupun hablum minallah ya Allah, kecuali engkau penuhinya. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, janganlah engkau abaikan kebutuhan-kebutuhan kami dan kebutuhan-kebutuhan jamaah kami, baik kebutuhan hidup di dunia maupun kebutuhan hidup di alam akhirat, kecuali engkau penuhi kedua-duanya. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Ya Rabb, janganlah Engkau bebankan kepada kami dan jamaah kami ya Allah beban hidup yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Dan ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami ya Allah apa-apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Rahmatilah hidup kami ya Allah. Dan tolonglah kami dari gangguan orang-orang yang kafir ya Allah. Karena itu ya Allah, alangkah indahnya ya Allah, jikalau kami dan jamaah kami yang ada di majelis ini ya Allah, Kau angkat derajatnya ya Allah. Kau muliakan hidupnya ya Allah. Kau mudahkan dalam segala urusan-urusannya ya Allah. Kau jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah ya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh solihah ya Allah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartahu, wala hamman illa farajtahu, wala dainan illa qadaitahu, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Kok, lembet deh. Wis sampai kabeh. Ayo. Penutupan paranting. Penutupan paranting. Penutupan paranting. Mas, penutupan. Penutupan dulu. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Gendong Kulon, saya Muhammad Imam Taufik mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah.